Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, yang pastinya masih sama aku Fuji Marcella dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 1 Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Hari ini dengan tugas yang berbeda tetapi dengan mata kuliah yang sama yaitu manajemen. Hari ini aku bakal mengerjakan tugas UTS susulan dengan soal pertama tentang pengertian manajemen dan juga contoh pengimplementasian perusahaan real. Nah, untuk contoh manajemen menurut aku sendiri adalah kegiatan perencanaan, pengawasan, dan juga organisasi, di mana semua kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh tujuan organisasi atau tujuan perusahaan itu tersebut. Dan contoh pengimplementasiannya seperti suatu perusahaan ingin membangun mall di suatu tempat, dan yang pasti ini adalah sebuah tindakan yang mengupayakan agar setiap anggotanya ini mampu mencapai sasaran atau target sesuai prosedur yang sudah direncanakan. Misalkan pembangunan ini ada tim organisasi marketing, nanti penjualannya seperti apa, dari mulai prosedur pembangunannya seperti apa gitu. Nah, untuk soal kedua ini tentang pemahaman atau persamaan dan perbedaan tentang manajemen, organisasi, dan juga administrasi. Nah, untuk persamaan organisasi, manajemen, dan juga administrasi, ketiganya mempunyai arti dan peran yang berbeda, tetapi masih saling berkaitan. Tetapi jika salah satu prosesnya ini tidak terpenuhi dengan baik, maka administrasi dan manajemennya juga tidak berhasil atau tidak bisa disebut dengan organisasi. Nah, untuk perbedaannya sendiri, organisasi ini menjalankan suatu fungsi atau maksud tertentu, seperti organisasi ini kan untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Nah, sedangkan administrasi ini adalah sarana untuk menggerakkan organisasi yang mengarah atau formulasi tujuan, masalah terkait, nilai, dan juga komponen-komponen manusia dalam organisasi, serta berorientasi pada tujuan itu tersebut. Nah, sedangkan manajemen ini adalah sarana bagi organisasi mencapai tujuan dalam aspek yang rutin, definitif, dan juga terprogram. Nah, soal yang ketiga ini pemahaman tentang struktur organisasi dan juga fungsinya. Jadi struktur organisasi ini adalah susunan atau hubungan terhadap berbagai komponen. Nah, jadi setiap komponen yang ada di dalam organisasi ini saling ketergantungan, saling ketergantungan. Nah, jika suatu komponen ini atau suatu organisasi ini berjalan dengan baik, maka ini berpengaruh dengan komponen-komponen yang lainnya, maka akan berjalan dengan baik pula. Jika tidak berjalan dengan baik, maka komponen lainnya juga akan berpengaruh. Nah, fungsinya itu apa sih? Nah, fungsi pada struktur organisasi ini yang pertama tanggung jawab. Nah, yang kedua ini tentang kedudukannya, dan yang ketiga tentang mengenai jalur hubungan. Dan yang keempat, jelaskan pengertian tentang kepemimpinan dan implementasi dalam organisasi atau perusahaan. Nah, jadi kepemimpinan ini adalah kemampuan seseorang dalam sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim, dan seluruh organisasinya ini berjalan dengan baik atau berjalan dengan sesuai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, contoh implementasi pada organisasi atau perusahaan tersebut, contohnya seperti organisasi Karang Taruna yang biasanya ada di setiap daerah ya. Contohnya ingin mengadakan acara 17 Agustusan. Nah, pasti di dalam itu sendiri mempunyai kepemimpinan atau yang disebut dengan ketua. Dan ketua ini tuh membagi beberapa struktur organisasi seperti struktur bendahara, sekretaris, dan yang lain-lainnya. Dan dimana kepemimpinan
dan dimana ketua ini sendiri mengatur para anggotanya untuk mencapai tujuan itu, seperti mengadakan 17 Agustus tadi dengan adanya berbagai lomba, berbagai adanya acara yang ada di dalam 17 Agustus itu gitu. Dan itu tadi salah satu tugas manajemen aku, ada 4 soal. Semoga apa yang aku jawab ini bisa bernilai dengan baik. Itu aja sih mungkin dari aku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.